Halo semuanya, kita jumpa kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan bersama saya Ibu Munawarah SE/MSI. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita di topik ketiga, yaitu mengenai manajemen kas. Nah, saya rasa kas itu adalah suatu hal yang familiar buat kita. Jadi kita lihat dulu definisi dari kas ini sendiri. Kas atau nama lainnya adalah cash, kita sebut sebagai bagian dari aktiva yang paling liquid. Ya, kenapa paling liquid? Karena bisa kita lihat sendiri, keberadaannya itu bisa mudah dipertukarkan jika kita membutuhkannya. Dan salah satu alasan kenapa pada laporan keuangan kas itu akan selalu berada di bagian paling atas, ya. Dan itu menunjukkan bahwa penyusunan dari neraca itu sendiri menunjukkan kelikuidan dari suatu akun yang ada. Jadi kita lihat sendiri di sini, kas adalah aktiva lancar yang paling liquid yang dimiliki oleh perusahaan dan bisa dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Sama juga halnya seperti kita yang juga pasti membutuhkan kas. Ya, ketika Anda pergi ke kampus, Anda pasti butuh kas, ya, kas di tangan on hand. Ya, mulai yang penting Anda perkirakan adalah ongkos Anda, kemudian bisa jadi biaya fotokopi Anda dan sebagainya. Nah, jika misalnya Anda berestimasi, oh saya tidak perlu bawa uang, nah hal-hal yang mungkin tidak kita prediksi bisa terjadi, maka disitulah fungsi kas yang harus tersedia. Ya, berikutnya kita lihat dulu tujuan dari manajemen kas. Tujuan manajemen kas yaitu bagaimana menjaga jumlah kas ini minimum yang menempatkan perusahaan dalam posisi liquid dan profitable. Berarti, manajer keuangan harus bisa meminimumkan biaya serta mencapai likuiditas dan profitabilitas dari suatu perusahaan. Nah, pendekatan dalam memperlakukan kas itu ada dua. Yang pertama, kas bisa kita anggap sebagai aset finansial. Apa tujuannya? Yaitu untuk meminimumkan biaya yang timbul dari penggunaan kas. Dan yang kedua, kas dianggap sebagai aset fisik. Berarti kita anggap dia sebagai model persediaan untuk menetapkan jumlah persediaan kas yang layak digunakan oleh perusahaan. Nah, berikutnya, motif atau alasan memiliki kas. Ya, bisa kita lihat di sini, tidak hanya perusahaan, individu juga pasti akan memiliki motif serta alasan kenapa harus berjaga-jaga dengan memiliki kas. Yang pertama kita lihat motif transaksi, ya, atau transaction motif. Nah, contohnya ini biasa untuk menjalankan operasional sehari-hari, ya seperti biasa membeli, membuat, atau menjual. Seperti yang saya katakan tadi, ya transaksi kalian sehari-hari apa? Misalnya kalau pergi ke kampus, ya, misalnya untuk beli sarapan, kemudian untuk membeli kertas fotokopi, kemudian ongkos transport atau isi bahan bakar dan sebagainya. Berikutnya, yang kedua itu adalah motif berjaga-jaga atau precautionary motive. Nah, contohnya di sini adalah bagaimana menahan arus kas berkaitan dengan bisa tidaknya arus kas masuk dan arus kas keluar yang diperkirakan. Antisipasi masalah juga dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk menjaga-jaga. Berikut yang ketiga yaitu motif kebutuhan masa depan, ya, atau motif spekulasi. Jadi contohnya adalah untuk kebutuhan masa depan yang berhubungan dengan investasi. Ya, misalnya saja Anda punya kas, ya. Opsinya kenapa ketika Anda lebih memilih investasi, pasti karena akan Anda dapatkan keuntungan dari sini dibanding Anda memegangnya dalam bentuk on hand dan biarkan begitu saja. Dan yang keempat yaitu motif kebutuhan saldo kompensasi. Nah, contohnya adalah kebutuhan memenuhi aturan bank bagi para debitur dan saldo minimum untuk membayar jasa bank atau kreditur itu sendiri. Oke, kita lihat di sini anggaran kas, ya. Anggaran kas itu penting untuk dua bagian. Yang pertama dalam hal penerimaan kas, ya, biasanya berasal dari penjualan tunai kah, kemudian penerimaan piutang, penerimaan bunga dan hasil penjualan aktiva tetap. Dan berikutnya bagaimana kita mengestimasi untuk pengeluaran kas, ya, berarti sifatnya untuk membayar, yaitu membayar upah, gaji, biaya administrasi, hutang dan sebagainya. Nah, strategi juga diperlukan dalam manajemen kas. Itu bagaimana membayar hutang dagang selambat mungkin, ya, asal jangan sampai mengurangi kepercayaan. Nah, ini penting, ya. Biasanya suatu manajemen itu akan lebih memilih untuk mempertahankan
ya, untuk mempertahankan kas yang ada yang bisa dipergunakan untuk hal yang lain ya. Namun jangan sampai pula sampai kepada titik jatuh temponya sehingga bisa mengurangi kredibilitas kita, ya, kredibilitas perusahaan itu di mata si suppliernya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengelola persediaan seefisien mungkin agar inventory bisa ditingkatkan. Dan berikutnya mengumpulkan piutang secepat mungkin, ya, tetapi juga jangan sampai menurunkan volume penjualan karena terlalu ketat kebijaksanaan kredit yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, dalam menentukan model manajemen kas itu ada 2 pada umumnya, ya, dan yang paling sering itu digunakan adalah model Baumol. Nah, apa itu model Baumol? Kita lihat dulu yang pertama. Model Baumol ini dikembangkan oleh si William Baumol, ya. Dan saya ringkas saja, model Baumol ini mengadopsi sistem manajemen persediaan sehingga dianggap bagaimana jumlah rata-rata optimal surat berharga yang harus dijual kemudian bisa dirubah menjadi kas sehingga perusahaan ini tidak perlu menyediakan jumlah kas yang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Selain dari sisi keamanan juga sebenarnya dari sisi kepraktisan, ya. Nah, disebut kalau misalnya dalam persediaan itu disebut sebagai EOQ atau Economic Order Quantity, maka pada model Baumol ini kita menamakannya sebagai ECQ, ya. Disebut sebagai Economic Cash Quantity. Nah, rumusnya bisa kita lihat di sini. ECQ sama dengan akar dari 2 kali DC dikali CC per OC, ya, di mana ECQ di sini adalah Economic Cash Quantity yang dimaksudkan sebagai jumlah transfer kas yang optimal. Berikutnya DC, ya, atau Demand Forecast. Demand artinya adalah permintaan, bagaimana mengeluarkan, ya. Disebutkan sebagai total penggunaan atau pengeluaran kas selama interval waktu tertentu, umumnya selama 1 tahun. Berikutnya CC atau Conversion Cash, ya, bagaimana biaya mengkonversi, ya, biaya tetap transaksi pembelian atau penjualan sekuritas. Dan yang terakhir adalah OC atau Opportunity Cost, ya, kita sebutkan sebagai tingkat bunga yang diaplikasikan untuk sekuritas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu di contoh soal berikut ini. Oke, dikatakan di sini bahwa PT Indo Perkasa memperkirakan pengeluaran kas setiap tahunnya itu sebesar 1.800 juta atau 1,8 miliar, ya. Kemudian perusahaan berencana untuk memenuhi kebutuhan kasnya dengan cara menjual surat berharga secara periodik dari portofolio saham yang dimilikinya, ya. Nah, surat berharga itu menghasilkan return sebesar 10% dan biaya setiap transaksi untuk mengubahnya menjadi kas sebesar 25.000. Pertanyaannya, berapakah transaksi optimal untuk mengkonversi surat berharga menjadi kas? Yang kedua, berapakah rata-rata saldo kas perusahaan? Dan yang ketiga, berapa kali konversi surat berharga menjadi kas dalam setahun? Yang keempat, berapakah total biaya tahunan untuk mempertahankan saldo kas? Oke, kita jawab sekarang. Yang pertama yang dia minta tadi adalah berapakah jumlah transaksi optimal dalam mengkonversi surat berharga tadi menjadi kas. Maka kita gunakan model Baumol dengan rumus ECQ sama dengan akar dari 2 kali DC kali CC per OC. Nah, kita lihat dulu DC di sini tadi adalah demand forecast. Berarti, ya, yang mana kita sebutkan sebagai demand berarti yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan perusahaan. Di sini disebutkan pengeluaran kas setiap tahunnya 1.800 juta. Maka inilah yang disebut sebagai demand forecast-nya sebesar 1,8 M. Berikutnya CC atau conversion cash, ya, berapakah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan, ya, untuk mengubah surat berharga tadi menjadi kas. Nah, dari soal kita lihat biaya mengubahnya yaitu Rp25.000. Maka CC-nya kita masukkan senilai 25.000. Ini saya minta maaf karena harusnya ini hasilnya adalah 25.000, ya, nolnya kurang. Oke, kemudian OC itu adalah opportunity cost, yaitu berapa
return atau persentasenya ya yang didapatkan. Di sini opportunity cost-nya 10%, maka kita masukkan nilai 10%. Maka hasil ECQ-nya adalah 30 juta rupiah. Berikutnya yang kedua, ya, bagaimana rata-rata saldo kas PT Indo Perkasa? Nah, kalau menghitung rata-rata, Anda cukup tinggal membagikan nilai dari economic cash quantity dibagi dengan 2. Ya. Nah, tadi karena nilai ECQ-nya adalah 30 juta, maka dibagi 2 hasilnya akan menjadi 15 juta. Inilah yang disebut sebagai nilai rata-rata saldo kas. Yang ketiga, kita jawab pertanyaannya, bagaimana jumlah konversi surat berharga menjadi kas dalam setahun? Artinya berapa kali ya surat berharga ini bisa kita konversi menjadi kas dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kita lihat tadi berapakah demand forecast-nya, permintaan uang yang diperlukan perusahaan tadi. Ada sebesar 1.800 juta atau 1,8 M dibagikan dengan berapa ECQ-nya tadi. Ya, transaksi kas optimalnya. Maka 1,8 M dibagi dengan 30 juta hasilnya adalah 60 kali atau setiap 6 hari. Ya, berarti konversi surat berharga ini dapat dilakukan sebanyak 60 kali. Dan yang terakhir, total biaya tahunan ya untuk mempertahankan saldo kasnya itu adalah TC, yaitu total cost, sama dengan 60 dikali 25.000 kemudian ditambah 10% dikali 15 juta. Ya, 60 tadi adalah berapa kali konversi surat berharganya, kemudian berapa biaya mengkonversinya, ya, ditambahkan 10% dikali dari rata-rata saldo kas yang ada. Maka kita dapatkan nilai total cost-nya adalah 3 juta rupiah. Nah, berikutnya kita lihat sini adalah model Miller-Orr, ya. Jadi ini dianggap model ini lebih cocok untuk kondisi pengeluaran kas yang mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Ya. Model ini didasarkan pada penentuan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini kita lihat gambarnya, ya. Di titik Y itu ada kas, ya, kas yang tertinggi, kemudian ada H dan Z, ya, ambang batasnya. Kemudian untuk di garis X-nya itu adalah waktu, ya. Nah, model ini mengasumsikan bahwa distribusi arus kas bersih ya bersifat normal. Jadi batas atas dalam gambar tadi ditunjukkan oleh garis H dan batas bawah ditunjukkan oleh titik 0. Nah, artinya perusahaan itu harus menempatkan ya menambah jumlah minimal kas mencapai 0 baru bisa merubah atau menjual sekuritasnya agar bisa menambah kas menjadi Z, ya. Yaitu jumlah kas yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita lihat rumusnya adalah Z sama dengan 3 dikali O dikali sigma kuadrat, ya, dikali dipangkat sepertiga per 4 kali I, ya. Keterangannya juga tersedia. O itu adalah biaya tetap untuk melakukan transaksi. Kemudian sigma kuadrat ini adalah varians arus kas. Dan yang kemudian I adalah bunga harian untuk investasi pada sekuritas. Nah, dianggap nilai H yang optimal itu adalah 3Z dikurang 2R. Ya. Dengan batas pengawasan tersebut, model ini bisa meminimumkan biaya keseluruhan dalam pengelolaan kas. Oke, kita lihat contoh soalnya dulu. Ya, manajer keuangan PT Geopaktoba mengamati bahwa pengeluaran kas setiap hari dari perusahaan itu bersifat acak. Ya, varians arus kas harian sebesar 2,3 juta. Kas yang menganggur bisa diinvestasikan pada obligasi yang diharapkan memberikan keuntungan 12% per tahun. Nah, biaya transaksinya yaitu menjual obligasi tadi menjadi kas sebesar 50.000 per transaksinya dan perusahaan menetapkan batas bawah saldo kas itu sebesar 0 rupiah. Pertanyaan pertama, berapakah batas atas saldo kas perusahaan? Dan yang kedua, berapa saldo kas perusahaan yang harus dirubah menjadi obligasi agar saldo kas kembali menjadi 8,45 juta. Yang ketiga, berapakah rata-rata saldo kas perusahaan? Nah, yang keempat, berapakah batas atas saldo kas apabila perusahaan menentukan batas bawah kas sebesar 1 juta? Dan yang terakhir, berapakah rata-rata saldo kas perusahaan? Nah, kita jawab dulu yang pertama.
ya batas atas saldo kas perusahaan. Z sama dengan 3 dikali, tadi adalah 50.000 ya biayanya, kemudian dikali dengan 2,3 juta ya, kemudian 4 dikali 0,12 per 365 ya. Nah, dapat dikatakan nilai Z di sini ada 8,45 juta. Maka nilai batas atasnya itu adalah 8,45 juta dengan nilai totalnya adalah 25,35 juta. Berikutnya, saat saldo kas mencapai 25,35 juta, perusahaan ini harus merubah 16,9 juta menjadi obligasi ya agar saldo kas kembali menjadi 8,45 juta. Nah, sebaliknya, jika pada saat saldo kas mencapai 0 rupiah, perusahaan itu harus menjual obligasi sebesar 8,45 juta agar saldo kas kembali ke 8,45 juta. Berikutnya pertanyaan ketiga, jumlah kas rata-rata adalah 8,45 juta ditambah 3 dikali 8,45 juta dikali dibagi 3 ya. Hasilnya adalah 11,27 juta. Nah, berikutnya yang keempat, jika perusahaan menentukan batas bawah sebesar 1 juta, berapakah batas saldo kas perusahaan? Nah, Z-nya kita lihat adalah 8,45 juta ditambah 1 juta. Ya, karena dianggap itu batas bawahnya hanya ditambah 1 juta rupiah, maka nilai Z-nya adalah 9,45 juta. Dan H, yaitu batas tertingginya, sama dengan 3 dikali 9,45 juta dikurang 2 dikali 1 juta. Maka hasilnya adalah 26,35 juta. Dan yang terakhir, ya berapakah jumlah saldo kas rata-rata perusahaan? Maka nilainya adalah 4 dikali 9,45 juta dikurang 1 juta ya dibagi 3. Maka hasilnya adalah 12,27 juta. Oke? Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa coba kembali untuk menghitung ulang, dan selamat belajar. Semoga Anda tetap semangat dan tetap paham materinya. Terima kasih.